Dan itu masalahnya dari India lagi ya. Kalian masih ingat nggak ada PMK itu, penyakit mulut dan kuku itu? Itu gara-gara yang diimpor dari sono. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum balada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal alamin. Al Godi, sekarang ada warnanya loh, baju koko habaib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gua Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa yang tetap santuy, tetap akal sehat, dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bijai Nabi wa alaihi salam, revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur, perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala. Sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah SWT dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, konten kita kali ini ya, ini kan masalah program susunya Prabowo Gibran. Ternyata waktu ada pertemuan dia ngomong begini, impor sapi India. Ini captionnya nih dari Jejak Digital nih ya, @Aris Paja. Prabowo mau impor 1,5 juta sapi dari India demi program susu gratis. Impor lagi, impor lagi. Sama aja ya, begini kita baca ya, benar. Impor lagi anjir. Ya Allah. Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto mengatakan program bagi-bagi susu gratis harus mengimpor 1,5 juta sapi. 1,5 juta sapi. Proyek besar itu ya. Sebab susu yang berasal langsung dari sapi lebih bagus ketimbang susu kemasan yang banyak gula dan pengawet. Lah kemarin Gibran bagi-bagi susu kemasan. Aduh Pak. Sebab susu yang berasal langsung dari sapi lebih bagus ketimbang susu kemasan yang banyak gula dan pengawet. Menurut Prabowo, impor sapi diperlukan untuk memenuhi kebutuhan minimal sapi dalam memproduksi susu, yakni sebanyak 2,5 juta ekor. Dan itu masalahnya dari India lagi ya. Kalian masih ingat nggak ada PMK itu, penyakit mulut dan kuku itu? Itu gara-gara yang diimpor dari sono. Iya kan? Ayolah Pak, iyalah, tapi inilah maunya dia ya. Hal tersebut Prabowo sampaikan dalam diskusi bersama Persatuan Wartawan Indonesia di Jakarta Pusat Kamis 4 Januari 2024. Nah, di hadapan wartawan Persatuan PWI. Ya kan? Jadi kita mungkin harus impor 1 juta atau 1,5 juta sapi. Dalam 2 tahun dia akan melahirkan. Kita akan punya 3 juta. Kira-kira begitu strategi kita, ujar Prabowo. 1,5 juta sapi impor. Satu sapi harganya istimewa. Ya, yang sapi-sapi di Indonesia di mana? Dan kenapa harus India sih? Ya kan? Kenapa harus India gitu? Gue masih ingat penyakit mulut dan kuku nih, dokter hewan. Wah, nanti vaksin semua tuh sapi itu. Vaksinin itu sapi. Prabowo menjelaskan target dari program susu gratis ini mencapai 82 juta anak. Dengan begitu, kata dia, dibutuhkan sekitar 40 juta liter susu. Ya.
Kita butuh untuk kasih susu ke anak-anak kita 82 juta anak. Kalau mereka minum 500 cc, kita butuh berarti sekitar 40 juta liter. Berarti kita minimal perlu sapi perah ya, minimal mungkin 2,5 juta tuturnya. Aduh. Jadi sekarang saya katakan kita punya niat nggak? Kita punya kehendak politik atau tidak? Wow, political will. Iya Pak. Kalau kita punya kehendak politik ya sudah, untuk 1, 2, 3, 4 tahun kita beli sapinya, kita kembangkan di Indonesia, sambung Prabowo. Iya Pak. Iya Pak. Iya. Prabowo menjelaskan kemungkinan sapi akan diimpor dari India yang jaraknya lebih dekat dari Indonesia. Dia menilai jika mengimpor sapi dari Brazil harganya lebih mahal dan waktu pengirimannya pun bisa mencapai 40 hari. Tapi India itu kemarin ada penyakit mulut dan kuku itu Pak. Kemarin itu dari impor India tuh beritanya ya. Iyalah. Enggak lah. Kalau dari India mungkin hanya 20 hari dan harganya saya kira memadai. India lebih banyak, kita bisa impor imbuhnya. Iya Pak. Impor ternyata guys. Jadi nanti susunya dari mana? Impor gitu ya. Asal susunya dari mana? Lah ya impor gitu ya. Astagfirullah. Oke. Ya. Jadi mau diimpor gitu. Kita lihat komentar netizen aja guys. Let's go to Twitter. Apa komentar netizen tentang berita ini? Let's go to Twitter guys. Oke guys, kita udah di Twitter ini ya guys. Impor sapi India, dolar. Yeah. Menolak lupa penyakit mulut dan kuku, siap mengintai. Gue bilang apa? PMK. Petani tuding penyakit mulut dan kuku merebak akibat impor daging sapi. Ya. Nih, Komisi 4 DPR juga duga RI kebobolan PMK karena harga sapi murah India. Pengamat duga wabah PMK berasal dari daging impor India dan Brazil. Impor penyakit Pak. Aduh, ya Allah Pak. Ya Allah. Setelah gagal dengan food estate, sekarang mencoba impor sapi India. Negara cuma jadi ladang cari rente baginya. Itulah. Ya Allah, sapi lokal gimana? Keren, kampung akuarium, keren. PMK, here we go. Dokter hewan siap-siap pusing kepala lagi. Nah kan? Aduh. Sesuai slogan keberlanjutan meneruskan Pak Jokowi, yaitu impor. Gimana tanggapannya? Setuju nggak? Enggak lah. Aduh, tebak siapa yang bakal megang proyek ini? Wah ya, beliau-beliaunya lah. Beliau-beliaunya. Seriusan dari India? Tuh dia ngomong. Doi yang ngomong. Kenapa nggak dari Selandia Baru? Ini impor lagi, tapi ya udahlah. Terus sapi lokal buat apa Pak? Wallahu a'lam. Buat apa dah? Gue lebih penasaran sapinya dibawa pakai apa? Masa ya dipindahin dari India ke Indo pakai Ultima Galwoji? Buset, ini apa namanya, Mobile Legend banget. Pakai mobil Johnson. Iya, pakai mobil Johnson. Nabrak dah tuh. Importir sapi pasti mendukung. Iyalah, imporlah proyek. Kenapa harus dari India? Ya itu nggak tahu. Padahal ya itu ya banyak loh. Masa iya nggak dikasih tahu Pak Prabowo ya tentang bahayanya penyakit mulut dan kuku? India, woi mantap. Iya, here we go again. Serius nanya, dari sekian banyaknya negara penghasil sapi terbaik, kenapa harus impor dari India sih? Nggak tahu sayang. Gede bacot doang. Gue pikir mau membuat program yang buat peternak sapi di Indonesia bakal kecipratan cuan dari ini capres untuk membantu pengadaan susu. Ternyata prank lagi dia.
Kalau harus impor, mengapa bukan susunya aja? Ini kok sapinya ikut juga? Apa yakin sapinya bisa menghasilkan susu? Nah itu, kalau sapinya menghasilkan penyakit, 80 berapa juta itu tadi rakyat anak Indonesia kena penyakit ya? Aduh, aduh. Food estate aja nggak ada pertanggung jawaban sampai sekarang, ini lagi, itu lagi. Iya, sampai sekarang food estate apa kabar? Aduh. Ya tapi kan didiskusi sama PWU tadi itu dia monolog gitu guys. Bahan gorengan debat nih. Ah iyalah. Iya ini didebatin bagus nih. Bego sebego-begonya perlunya riset dulu baru aksi. Di sana pusat PMK peternakan sapi perah terbaik itu di Australia. Kasihan mahasiswa dan dosen peternakan. Kuliah peternakan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa bidang peternakan ternyata terhalangi sama bisnis pengusaha. Bisnis penguasa. Iya, jadi yang dihitung cuma duitnya aja sama Prabowo ini. Cara ngitungnya gimana? Caranya cuma duitnya aja gitu. Oh duitnya di India lebih murah, kalau di Brazil lebih mahal. Nggak riset gitu. Bahwasanya di India itu ya udah ada bukti kemarin ya bahwasanya penyakit mulut dan kuku pada sapi kemarin itu diduga kuat akibat dari impor dari India gitu. Masa iya nggak belajar sih Pak Prabowo? Nggak begitu tuh. Ya Allah, timnya gimana sih? Aduh. Hehehe, dikiranya setelah impor sapi bisa langsung diperas neneknya dan langsung jadi susu yang bisa dikonsumsi. Cuan-cuan. Iya mikirnya ke situ aja gitu. Perhitungannya cuma duit. Penyakit nggak dipikir. Halo Pak Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, bahan debat ini Pak. Masa mau impor sapi dari India yang kesehatannya nggak dicek gitu? Belum dananya, belum korupsinya. Wah kacau nih. Wah kacau sih ini ternyata kebijakan. Ya, kacau lah. Kacau kalian bro Gerindra sapi dari India. Makanya kacau. Jawabannya sudah dipelajari dan sudah matang. Jadi bahan debat nanti 01 dan 03 harus belajar secara teliti. Kalau tidak diskakmak sama Prabowo, dia tahu sekali detail-detail ini, termasuk detail-detail pertahanan. Kali ini mungkin ini mimbarnya PS. Bisa lihat nanti. 1,5 juta ekor sapi. Emangnya India mau sapinya habis diekspor? Sekali kirim 10.000 ekor. Butuh waktu 20 hari all in. 1.500.000 bagi 10.000. 150 kali shipment. 150 kali 20 hari. 3.000 hari. 3.000 bagi 360 hari. 8,3 tahun. Gemoy. Wah, enggak kapalnya sekali angkut langsung 1 juta itu mungkin. Ya. Iyalah. Ya Allah. Aduh. Perusahaan sekelas Frisian Flag di Indo aja paling mentok cuma berani impor 10 ribuan sapi. Itu pun ngambil sapi Eropa yang notabene negara-negaranya udah banyak yang sertifikat bebas PMK. Ini sok ngide impor 1,5 juta sapi dari India pula, negara yang sampai sekarang belum lepas dari PMK. Iya mu. Udah lah ya guys. Gua rasa Pak Prabowo ini timnya nggak ngasih tahu aja. Pak jangan makin kacau dah Pak ya. Jangan makin kacau Pak. Bapak mau impor 1,5 juta sapi dari India untuk diperas susunya. Itu mau nyehatin anak bangsa atau justru mau ngasih penyakit anak bangsa Pak? Karena di India itu ada PMK Pak, penyakit mulut dan kuku pada sapi itu ada Pak. Ya, tolong yang masuk akal ya. Yang masuk akal. Kalau mau riset untuk kesehatan anak bangsa, jangan cuma ngitung duitnya aja Pak. Jangan, banyak faktor lain. Ya, kayak tadi tuh ada yang ngitung masalah shipmentnya berapa hari. Ya Allah, ayolah Pak yang masuk akal aja. Tolong timnya ya. Ya, aduh, makin kacau dah Pak ya kalau begini Pak, sumpah. Saya makin yakin nggak ke Bapak gitu. Dah gitu aja dari gue ya. Gue minta maaf kalau ada salah. Sampai jumpa di konten gue berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya 1,5 juta sapi dari India. Masuk di akal dari mana? Bismillahirrahmanirrahim guys. Sekarang ada babe rolen. Babe roti molen. Roti ini dibuat yang pasti rasanya enak ya. Ada 3 rasa. Nih, ada pisang keju,
ada tape keju, ada pisang coklat. Ini dibuat tanpa bahan pengawet dan melayani pesanan-pesanan kalian yang seputaran Jabodetabek, bisa buat nemenin ngopi, buat acara-acara boleh. Dan ini karena gue paling suka pisang keju, nih gue dulu yang nyoba nih. Nih dia tuh kayak crunchy gitu depannya tuh. No. Oh tahu, kerennya di depannya, terus di dalamnya empuk. Ya Allah. Udah nggak usah lama-lama, lu kalau kepingin langsung pesen aja, itu ada nomor WA-nya, nanti gua kalau cantumin, ada juga IG-nya, langsung pesen, murah. Segini cuman nanti dia tanya itu 35.000 kalau nggak salah, ya.